Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sari Suryani dengan NPM 246101008, Prodi Manajemen Kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan membahas mengenai hasil observasi saya pada stand Genset, yaitu Genji Space and Eatery. Pada stand ini menjual 4 produk, yaitu matcha latte, corn dog, baseng, dan juga mie nampar. Target konsumen pada stand ini ada pelajar, mahasiswa, anak muda, bahkan pengunjung yang sedang mengunjungi bazar di UM Metro ini. Produk yang dijual pada stand ini memiliki kemasan yang kekinian dan juga harga yang terjangkau, sehingga masih sangat cocok untuk di kalangan para mahasiswa. Oke, lalu pembahasan kedua yaitu mengenai analisis modal usaha. Yang pertama ada sumber modal usaha. Sumber modal usaha pada stand ini berasal dari iuran 8 anggota kelompok, sehingga masing-masing anggota kelompok itu iuran sebesar 180.000, sehingga besar modal awal pada stand ini sebesar 1.440.000. Lalu yang ketiga ada penggunaan modal usaha. Untuk rincian modal usaha yang digunakan untuk stand ini seperti bahan minuman matcha kurang lebih sekitar 500.000, biaya bahan corn dog sebesar 150.000, biaya bahan baku baseng sebesar 150.000, biaya bahan baku mie nampar sebesar 200.000, lalu untuk biaya kemasan dan plastik itu sebesar 120.000. Biaya hias stand kurang lebih sebesar 120.000, dan juga biaya gas dan minyak sebesar 100.000, lalu biaya cadangan sebesar 100.000, sehingga kurang lebih stand ini menggunakan modal sebesar 1.440.000. Ketiga ada analisis harga pokok dan harga jual. Yang pertama ada perhitungan biaya produksi. Untuk rincian perhitungan biaya produksi bisa dilihat di gambar di samping, sehingga kita dapat harga jual matcha latte sebesar 15.000, keuntungannya kurang lebih 5.000. Harga jual corn dog sebesar 15.000, keuntungannya kurang lebih 6.000. Lalu untuk harga jual baseng sebesar 10.000, keuntungannya kurang lebih 4.000, dan juga harga jual mie nampar sebesar 12.000, keuntungannya kurang lebih 6.000. Lalu untuk penentuan harga jual, pada stand Genset ini harga jual dipengaruhi oleh harga pasar, biaya produksi, dan juga target keuntungan yang ingin dicapai oleh anggota kelompok. Pada stand Genset ini harga produk masih tetap terjangkau, tetapi tetap memberikan keuntungan bagi usaha pada stand Genset ini. Lalu yang ketiga ada margin keuntungan produk. Untuk margin keuntungan produk seperti matcha, margin keuntungannya sebesar 5.000, basreng margin keuntungannya sebesar 4.000, lalu mie nampar margin keuntungannya sebesar 6.000, dan juga corn dog margin keuntungannya sebesar 6.000. Selanjutnya ada poin yang keempat yaitu analisis arus kas sederhana. Yang pertama ada pemasukan. Pemasukan ini diperoleh dari 2 hari bazar berlangsung. Rincian pemasukan seperti gambar di samping. Dengan total pemasukan selama 2 hari sebesar 1.313.000. Lalu selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran ini didapat dari 2 hari bazar berlangsung. Rincian pengeluarannya seperti gambar di samping. Lalu yang ketiga ada estimasi laba rugi. Caranya pemasukan kita kurang dengan pengeluaran, yaitu 1.313 kita kurang dengan 1.440. Hasilnya kita dapatkan minus 127.000. Jadi kesimpulannya stand Genset mengalami kerugian sebesar 127.000 selama 2 hari bazar berlangsung. Kerugian tersebut dikarenakan pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Salah satu penyebabnya karena sepinya pengunjung bazar dan juga kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga penjualan produk tidak mencapai target untuk mencapai keuntungan. Oke, selanjutnya ada break even analysis. Yang pertama kita hitung BEP unit. Dengan keterangan biaya tetapnya 300.000, harga jual rata-rata sebesar 13.000, dan biaya variabel rata-rata sebesar 8.000. Caranya
300.000 kita bagi dengan hasil 13.000 kita kurang dengan 8.000, hasilnya 60. Jadi stand genset harus menjual minimal 60 porsi untuk mencapai titik impas. Lalu yang kedua ada BEP rupiah. Caranya 300.000 kita bagi dengan hasil 1 dikurang 8.000 dibagi 13.000, hasilnya 780.000. Jadi stand genset harus menjual minimal 780.000 untuk mencapai titik impas. Lalu yang keenam ada analisis pengelola keuangan. Yang pertama adalah cara pengelolaan keuntungan usaha. Pada stand genset ini, hasil usaha yang telah didapat selama 2 hari belajar dibagi rata dengan 8 anggota kelompok lainnya. Lalu, kendala yang dihadapi pada stand genset ini diantaranya yaitu sepi pengunjung dikarenakan cuaca yang tidak mendukung dan juga biaya bahan baku yang mahal. Lalu strategi pengembangan usaha yang bisa diambil oleh stand genset ini yaitu membuat promosi di media sosial, menambah variasi menu, lalu membuat stand agar lebih menarik dan juga memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil analisis observasi yang telah saya lakukan. Stand genset ini merupakan salah satu stand yang berada di Bajar UMKM Universitas Muhammadiyah Metro. Stand ini menjual matcha latte, corn dog, basreng, dan juga mie nampar. Selama belajar berlangsung, stand ini memang mengalami kerugian dikarenakan pengunjung yang sepi dan juga biaya operasional yang cukup besar. Walaupun mengalami kerugian, kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan juga pengalaman dalam berusaha dan juga kerjasama dalam tim. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.